Coba kita. Ayo, silakan. Halo. Pakai user yang mana? Saya bingung user yang mana usernya. Pakai user yang mana? User Pak Supian kemana? Pak Supian ya? Namanya Supian ya? Iya. Di Muca. Enggak, di saya ini enggak ada nama Pak Supian di list saya nih. Oh gitu ya. Oh. Adanya 094898. Berapa itu, Mit? 0948. Oke, hari ini kita akan mulai presentasinya, di mana dalam hal ini saya akan menjadi moderator acara ini. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan, yang akan langsung dipresentasikan oleh Pak Supian. Topiknya hari ini adalah Pak Supian akan sharing pengalaman mengenai bagaimana pengembangan teknologi di PDM Banjarmasin dari awal sampai saat ini, itu perjalanannya seperti apa. Pak Supian hari ini sudah saya set jadi presenter, Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Acara ini saya rekam, Pak, ya. Oke, Pak Herman, terima kasih. Sesi acara seminar online ini atau kita sharing berkaitan dengan perjalanan PDM Banjarmasin dalam hal pengembangan, khususnya YS atau JIS yang selama ini telah kita lakukan. Jadi saya akan bercerita bagaimana perjalanan PDM Banjarmasin lika-likunya dari awal sampai saat ini, sehingga YS kita saat ini kita kembangkan. Kegiatan saya selain sebagai direktur di PDM Banjarmasin, saya juga pernah beberapa kali misi training kita di CUE, itu berkaitan dengan NRW, berkaitan juga dengan YS. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian yang saat ini sama-sama kita sharing, mungkin ada yang sebagian sudah pernah ketemu dengan kita. Jadi kalau kita berbicara kebutuhan YS dalam hal ini, kita lihat masa lalu, jadi perkembangan PDM, kenapa kami mengambil kegiatan YS itu atau JIS itu perlu kita kembangkan. Jadi kita bermula dari keprihatinan, karena di era tahun 2000-an, tahun 2000, kita masih menggunakan data-data yang sifatnya seperti asbugrawi, data-data yang manual. Yang notabene data-data tersebut tidak bisa memberikan jaminan kerahasiaan, jaminan validasinya dan sebagainya. Kita pernah mempunyai informasi pelanggan pada saat itu, ya sekitar kurang lebih di angka 50 ribuan pelanggan kita yang berdasarkan data rekap rekan-rekan PDM. Nah, setelah kita lakukan pengembangan YS pada saat itu, kita lakukan digitalisasi terhadap kondisi yang sebenarnya, hingga ditemukan terjadi selisih jumlah pelanggan yang sebenarnya ada.
Ternyata setelah dilakukan verifikasi berkaitan dengan real ada di lapangan, angka itu menaik kurang lebih jadi 55.000. Jadi ada hampir 5.000-an pelanggan yang tidak terdata. Dan ini menjadi suatu permasalahan pada era waktu itu. Jadi permasalahan itu bisa saja pelanggan yang 5.000 tadi adalah pelanggan gelap yang notabene bisa saja dikuasai atau dimanfaatkan orang-orang tertentu sehingga berpengaruh terhadap pendapatan PDAM pada khususnya. Nah, pada saat kita mengembangkan kebutuhan informasi digital ini, semua akan terungkap dengan sendirinya kebenaran yang ada. Itu berkaitan pelanggan. Sama juga dengan berkaitan dengan jaringan perpipaan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini Bidang Farmasi sudah mempunyai pipa yang begitu panjang. Jadi kalau ditotalkan berdasarkan data aset kita, bahwa pipa PDAM itu hampir mencapai 1.300 per meter. Itu dari diameter terbesar sampai kepada jaringan. Nah, dengan kondisi pipa yang begitu panjang, kalau informasinya masih menggunakan ATOPI, Asbul Drawi yang manual, maka akan kesulitan dalam melakukan aset manajemen, pemeliharaan, kapan melakukan rehabilitasi, operasional pemeliharaan, tentang kebocoran dan sebagainya itu adalah sebuah kesulitan yang luar biasa. Sehingga dengan dikembangkannya JS, semua itu bisa teratasi dengan sendiri. Jadi proses kita kenapa dibutuhkan informasi digital adalah karena keprihatinan dengan kondisi data yang mungkin bisa menjadikan kendala bagi PDAM itu sendiri, baik berkaitan dengan pendapatan, khususnya pendapatan PDAM yang bisa salah satu penyebabnya. Selanjutnya pada tahun 2008, kita mencoba memanfaatkan selain yaitu selain digunakan hanya untuk pendataan. Pada saat 2008 kita coba mengimplementasikan JS ini untuk berfungsi apa saja. Nah, pada saat itu karena JS-nya sudah lumayan data persil pelanggannya sudah hampir 90% lebih sudah masuk ke dalam sistem kita. Nah, itu salah satu yang kita terapkan adalah di pelayanan sambungan baru. Jadi pada saat itu kita canangkan istilah namanya one day service. Jadi dengan adanya data informasi pelanggan, adanya data informasi perpipaan, sehingga memudahkan bagi rekan-rekan di pelayanan sambung baru untuk menjustifikasi apakah pelanggan yang datang itu sudah tersedia pipanya dan posisinya di mana. Nah, sehingga pada tahun 2009 kami mencoba, jadi pada era sebelumnya itu masih non-investasi lah, investasinya hanya pada survei-survei untuk kelengkapan informasi pelanggan. Nah, pada situ manajemen mencoba untuk beralih kepada software yang berbayar. Ini pengalaman untuk sharing saja. Awal itu kita mengambil salah satu aplikasi yang kita coba hampir 6 bulan. Ya mungkin karena aplikasi itu tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya, sehingga tidak bisa diterapkan. Jadi kurang lebih 6 bulan kita sudah hampir investasi hampir 1,5 miliar pada saat itu untuk membeli software itu. Tetapi baru 6 bulan terlanjutkan karena software tersebut tidak bisa melakukan multi user secara bersamaan IPA atau pelanggan karena software tersebut terlalu berat, tidak bisa secara real time dia melakukan update data itu, sehingga kita batalkan itu. Selanjutnya 2012 sehubungan karena peta dasar awalnya dari kita setelah tahun 98-an atau 97 pada saat itu, sehingga banyak data-data pelanggan atau data-data persil rumah atau jalan itu masih belum terapi. Sehingga kebijakan pada era itu kita melakukan pemotongan udara. Pada tahun 2013 kita mencoba lagi untuk mencari software yang selama ini memang kita gunakan software yang notabene pada saat itu belum ada open source.
kita coba menggunakan software lisensi yang merek yang mungkin ya notabene kelasnya kelas high class lah, artinya kelas yang di atas pasar itu. Jadi kita beli software itu dengan apa namanya, dengan teknisnya, dengan orang-orang ahli mereka membimbing kita untuk melakukan pengembangannya. Jadi software itu adalah software yang setengah jadi yang bisa di customize lagi. Jadi pada saat itu memang relatif besar kita melakukan investasi untuk pengembangan JS. Jadi software itu kalau nggak salah hampir 4, 5, 6 miliar kita memberikan harga software itu dengan model-model tertentu pun kita harus bayar. Kita harus bayar model tertentu kita harus bayar. Dan juga renewal lisensi setiap tahun hampir 2 miliar kita bayar setiap tahun. 1 sampai 2 miliar. Jadi era 2013 sampai 2017 itu adalah pada saat itu kita menggunakan software yang benar berbayar. Kita akui bahwa software yang berbayar tersebut memang canggihnya luar biasa. Akan tetapi karena di Indonesia, mungkin ya kawasan Asia ini, dukungan teknis atau ahlinya itu terbatas. Sehingga pada saat mereka men-scoping juga untuk pengembangan, itu mengalami hambatan-hambatan. Sehingga mimpinya tadi software ini mampu dengan spek yang tertentu, ternyata di dalam perjalanan dia tidak bisa memberikan itu. Tidak bisa memberikan harapan itu. Sebenarnya softwarenya mampu, tapi teknisnya tidak mampu dari vendor tersebut. Karena tidak sesuai dengan harapan kita tadi, maka kami di tahun 2018 karena perkembangan teknologi, kami mencoba hal yang baru. Kami beralih kepada software yang open source, yang gratis. Alhamdulillah, memang secara data itu bisa dimigrasikan karena ekstensinya tidak jauh berbeda. Dia bisa membaca SHP dan sebagainya, sehingga tidak masalah untuk melakukan migrasi tersebut. Nah, kondisi permasalahan yang dihadapi bidang informasi dalam hal pengembangan aplikasi JS-nya antara lain adalah sebelumnya itu bahwa JS kita ada offline yang saya cerita yang pertama tadi tahun 2000-an, sehingga karena pada saat itu tidak offline atau tidak multi user, tidak integrasi ke seluruh bidang, sehingga ada beberapa data yang berbeda. Jadi misalnya perencanaan telah mengupdate data sudah sampai sekian persen, tetapi karena ini adalah offline, di pelayanan menampilkan belum sepersen itu. Itu adalah masalah atau kekurangan karena menggunakan JS yang offline. Terus JS yang berbayar. Kalau JS yang berbayar itu ya otomatis bahwa memerlukan biaya yang cukup besar, baik pembangunannya maupun pemeliharaan. Rata-rata yang berbayar itu ada renewal setiap tahun, ada untuk apa namanya lisensi yang harus kita bayar setiap tahun. Untuk maintenance juga seperti itu. Nah, terus ada juga JS yang produk jadi. Jadi aplikasi JS itu tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa customize. Pernah juga melakukan itu, tapi rasanya tidak yang terbayar. Nah, JS yang tidak terintegrasi dengan sistem, baik dengan pelanggan, dengan billing, dengan aset, dengan bisnis dan sebagainya, jadi tidak terintegrasi. Nah, sehingga solusi yang kami lakukan adalah mencari aplikasi yang tidak berbayar tapi bisa online. Nah, itu yang kita lakukan adalah aplikasi yang gratisan. Karena gratis tadi hanya tinggal kita mengalokasikan dana untuk pengembangan SDM. Pengembangan SDM, melakukan pelatihan, melakukan sharing dengan rekan atau bidang lain yang telah mengembangkan dengan aplikasi yang sama, itu bisa kita ngambil dari software yang open source.
saya rasa teman-teman sekalian sudah tahu apa saja yang bisa yang open source tersebut. Nah terus JIS online, jadi saat ini karena JIS yang free tadi ternyata mampu dikoneksikan dengan database yang ada, database Oracle yang punya kami saat ini, sehingga database tersebut bisa menjadi data JS yang bersumber dari database tunggal dalam satu super kami, sehingga seluruh user yang pengguna JS ini itu bisa datanya tersimpan di dalam database tunggal tadi. Sehingga kelemahan sebelumnya bahwa JS itu bisa berbeda-beda antar bagian ini bisa teratasi. Sangat luar biasa, jadi untuk saat ini menurut saya tidak ada batasan berapa jumlah pelanggan yang bisa dimasukkan, panjang pipa, semua dengan jumlah kami 178.000 pelanggan, dengan panjang pipa hampir 130.300 per meter. Selain juga modul tertentu jadi, nah sehingga kita bisa lebih kreatif untuk mengembangkan. Jadi saat ini JS kami bisa kami gunakan untuk informasi energi misalnya. Jadi data dalam kita atau meter DMA kita yang sudah menggunakan DSM itu sudah ikutkan, kita masukkan di dalam JS yang sehingga kita bisa buat tampilan di layar itu bagaimana kondisi tekanan, bagaimana kondisi flow pada satu daerah yang bisa diintegrasi dengan JS tersebut. Nah dengan informasi itu langsung terintegrasi dengan SPK untuk surat perintah kerja pada tukang-tukang yang ada di lapangan, sehingga target kita 4 jam dalam pelaksanaan berkaitan komplain pelanggan apakah air macet, kebocoran dan lain-lain itu bisa secara real-time menggunakan Android berbasis JS tadi itu bisa dilaksanakan secara cepat karena JS-nya mandiri, bisa kita kembangkan sendiri menggabungkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain untuk fungsi-fungsi yang lain. Jadi ini terakhir kesimpulannya ini untuk kita semua bahwa faktor penting dalam pengembangan JS adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik pendanaan maupun SDM. Yang perlu kita catat bahwa seberapapun canggihnya aplikasi JS yang kita terapkan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan PDAM masing-masing. Faktor yang lain adalah komitmen kita berkaitan dengan pengembangan tersebut, komitmen manajemen. Karena di beberapa kasus yang kita temui, pada saat kita mengembangkan JS, ini akan membongkar seluruh yang realitas di lapangan. Seperti yang saya contohkan tadi, bisa saja bahwa informasi pelanggan yang notabene itu pelanggan gelap akhirnya bersinggungan dengan karyawan sendiri. Nah itu adalah tantangan. Jadi ada beberapa bidang pada saat kita melakukan pelatihan di TIU kemarin, ada beberapa bidang yang mungkin belum mampu untuk mempertahankan komitmennya tidak ada. Komitmen untuk memperbaiki. Karena salah satu alat manajemen untuk mengontrol bagaimana kinerja sebuah perusahaan adalah sistem. Karena sistemnya tidak bisa dibohongi. Jadi intinya adalah di dalam hal mengembangkan JS ini memang perlu ada komitmen bersama-sama untuk memperbaiki kondisi atau keadaan yang ada. Ini adalah pengalaman kami dari bidang penermasi. Ya mungkin nanti akan berbeda pengalaman teman-teman sekalian. Bagaimana menghadapi perubahan ini, perubahan dari sebuah informasi yang analog, yang hard copy, berubah menjadi informasi yang digital. Ternyata dampaknya itu bisa memberikan kemudahan, kecepatan, efisiensi, bahkan peningkatan pendapatan. Karena beberapa pendapatan yang sebelumnya itu tersembunyi karena tidak dilakukan secara real di lapangan. Dengan aplikasi, dengan perubahan dari data analog, dari data manual menjadi data digital, itu kami dari bidang penermasi sangat sangat merasakan manfaat yang kami dapatkan. Jadi itu yang mungkin bisa saya sharing ke rekan-rekan sekalian. Ini adalah pengalaman kami dari bidang penermasi. Ya, semoga informasi ini bisa
membuka wawasan kita bersama. Ya mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah mengembangkan, alhamdulillah, silahkan kita lanjutkan. Bagi yang belum, ini adalah menjadi salah satu pertimbangan memilih apakah kita yang berbayar, apakah kita yang itu, bagaimana dengan komitmen kita. Itu saja mungkin pengalaman yang dapat saya informasikan. Terima kasih. Kalau nanti ada saling diskusi, silahkan kita akan berikan nanti informasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Oke, kalau begitu saya akan coba untuk buka tanya jawab. Ya, bisa digunakan videonya langsung atau lewat public chat. Pak Gagak, mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Monggo. Pak Gagak siap dengan kondisi. Pak Ari, mungkin ada atau yang lain, silahkan di public chat atau di video langsung atau di mic-nya langsung diaktifkan, silahkan. Selamat pagi Pak Irman, Pak Sudian. Selamat pagi Pak, silahkan. Ya mungkin baru kali ini Pak Irman mungkin kita bertemu mungkin di lain hari kita hanya ketemu di dunia maya. Kalau Pak mungkin sempat sering ketemu. Siap. Ini mungkin Pak Irman dan Pak Sudian, kita memang baru merintis Pak untuk menyusun CYS, masih bertahap. Awalnya juga kita dilatih oleh Pak Sudian di Kota Malang tahun lalu Pak. Karena PDM kita masih kecil, kita ingin bertahap Pak, mungkin menyusun CYS-nya secara bertahap. Yang sudah jalan mungkin ini Pak, pentameter Pak Subairi mungkin bisa menjelaskan. Mungkin itu manfaatnya besar Pak, karena titik-titiknya sudah akurat. Pada tahap yang dulu itu belum begitu akurat. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. Pak Gigi selamat datang, Pak Gagak juga mungkin. Terima kasih. Mungkin sementara itu Pak Irwan yang dapat saya sampaikan. Sementara. Ya, silakan kalau mau ditanggapi Pak Sudir. Ya Pak Ari, terima kasih nih saya bertemu kembali. Selamat datang Pak Gigi, Pak Gagak. Pak Gagak siap dengan COVID-19. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa pada saat GIS kita benar-benar informasi lapangan bisa digunakan untuk membaca meter. Jadi rekan-rekan sekarang kita sudah menerapkan yang namanya RBM, rute baca meter. Jadi berdasarkan GIS informasi tadi, satu DMA, satu blok itu kita bagi menjadi beberapa RBM, sehingga RBM tersebut dengan kapasitas satu RBM misalnya kemampuan pembaca meter adalah satu hari dia baca mampu 200 pelanggan. Kalau satu DMA ada 1000, berarti kita bagi menjadi 5 RBM. Nah, kenapa RBM tersebut kita buat? Dalam rangka menentukan kehilangan air yang sebenarnya. DMA kita sudah menggunakan meter digital, sudah kita bisa tahu angkanya. Nah, supaya bisa terjadi tidak ada deviasi antara meter pelanggan dengan meter DMA, maka kita menggunakan RBM untuk memastikan angka bacaan pada hari itu terbaca secara keseluruhan, sehingga deviasinya tidak terlalu jauh. Nah, sementara aplikasi Android kita, karena tadi GIS-nya sudah ada, informasi pelanggannya sudah ada, kita masukkan ke Android, sehingga rute mereka membaca, tracking mereka itu terbaca, Pak. Sehingga juga bisa memastikan, mengontrol si pembaca meter benar nggak dia ke lapangan. Tapi saat ini saya yakin macam-macam teknologi sudah bisa memastikan pembaca meter pasti akan ke lapangan. Pasti akan ke lapangan karena sudah terpantau oleh rute mereka yang membaca meter sudah ditentukan, dengan tracking mereka yang terekam di dalam Android mereka untuk jalur GPS juga terekam, sehingga tidak mungkin lagi ada perbuatan atau pelaku mereka yang tidak membaca. Jadi alhamdulillah Pak Ari, memang mudah-mudahan nanti sampean bisa terus berkembang. Nanti ada Pak Herman yang bisa bantu berikan informasi, ada Pak Gigi juga
perlahan kita akan kembangkan. Dan pindahan normasi juga dari tahun 2000 Pak, sampai sekarang sudah begitu panjang waktunya. Perjalanannya tadi seperti saya ceritakan itu panjang. Oke Pak, Ari. terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari PDM Sumeneb, dia menanyakan lewat public chat. Jadi pertanyaannya adalah PDM Sumeneb memulai dari awal GIS sudah diterangkan oleh Pak Supian katanya. Untuk Sumeneb baru kemarin belajar di kota Probolinggo. Namun perlu pembelajaran lebih lanjut. Sampai sekarang kami masih bingung memulai dan meyakinkan direksi untuk mengawali kegiatan GIS ini. Apa yang perlu kami siapkan dan kerjakan? Mohon pencerahannya, Pak. Oke, Pak Muhammad Busri ya dari PDM Sumeneb. Memang salah satu tantangan tadi sebenarnya aplikasi JS ini tidak terlalu rumit sih sebenarnya, apalagi dengan kondisi saat ini yang ada free atau yang open source. Yang sulit itu adalah meyakinkan direksi dalam hal ini komitmennya. Ya, memang di dalam pembelajaran kita di beberapa waktu kita pelatihan itu ada salah satu modul berkaitan dengan membuat proposal untuk meyakinkan. Jadi kita akan melakukan dulu analisa justifikasi terhadap kondisi saat ini tanpa menggunakan JS. Apa sih yang terjadi? Tadi seperti informasi bahwa ketidakakuratan data pelanggan, ketidakakuratan jaringan perputaran itu masuk di dalam kajian proposal tersebut. Nah, dari situ kita bisa justifikasi lagi dampak atau kerugiannya apa di dalam proposal itu. Nah, terus tinggal membuat kita buat solusinya. Apa sih yang akan kita lakukan? Solusinya adalah pengembangan ini dengan ketentuan misalnya biayanya berapa. Karena saat ini sudah ada open source dan segala macam, ya itu bisa dinyatakan bahwa investasi relatif kecil. Nah, harapan di situ adalah komitmen dari direksi. Nah, untuk membuat komitmen tersebut, jangan langsung ke direksi. Coba Anda bertahap untuk memberikan komitmen terhadap selevel Anda dulu. Karena tantangan itu kadang-kadang bukan dari direksi, mana tetangga kita. Kita misalnya sebagai kepala bagian apa? Jangan-jangan teman yang kepala bagian yang lain yang nantang kita atau bawahan kita. Jadi kita memang harus membuat komunitas kelompok dulu yang peduli terhadap pengembangan ini. Setelah beberapa kali kita melakukan pembicaraan solusi seperti apa, ya sebelum proposal itu masuk ke direksi, kita bisa saja misalnya mengundangi orang-orang atau teman-teman yang pernah berpengalaman dari posisi yang kondisi yang belum sampai yang ada untuk memberikan sharing di bidang apa. Yang mudah-mudahan itu diterima dengan alasan bahwa pelatihan apalah nanti dimuatkan berkaitan dengan kepentingan atau pentingnya JS itu. Nah, setelah itu sudah terbentuk komunitas yang meyakini bahwa JS itu penting, baru kita buat proposal untuk ke direksi. Yang mudah-mudahan dengan itu direksi bisa tergugah. Mudah-mudahan bisa tergugah, bahwa ini ternyata penting. Dan Anda juga bisa menyebutkan bahwa pilihan-pilihan besar seperti pilihan Malang misalnya, ada Surabaya, Bandung, segala macam, semua mereka sudah menangani. Nah, sekarang tinggal kita, apakah kita mau atau tidak, itu adalah komitmen. Memang yang paling berat komitmen. Tapi saya yakin kalau kita jelaskan, sering-sering terjadi sharing antara sama PDM, saya yakin insya Allah direksinya pasti akan lebih itu. Mungkin itu Pak Herman. Pak Muhammad. Oke Pak. Dari Pak Muh tadi ya jawabannya dari Pak Sopian sharingnya. Mungkin ada tambahan dari Mas Gigi mungkin dari Malang nih. Iya. Ya, mungkin bolehlah sharing dikit. Ada itu. Ada Ratunya Darwi di belakang. Ya. Ada Pak Teguh juga nih. Pak Teguh jangan-jangan bawahnya sarungan ya bawahnya nih. Baik. Mata Tirta. Mas Gigi, ada mau nambahin? Silakan Pak Gigi. Mungkin Sharing. Tapi jangan sebutin merek ya. Kita nggak nyebutin merek tertentu. Oke Pak, ini ada pertanyaan Pak dari Purworejo Pak di chat publik. Saya Bagas dari Purworejo, maaf baru bergabung. Saya mau bertanya, GIS di PDM kami sebenarnya sudah dimulai dahulu, namun sempat macet karena kontinuitas update data terhenti. Karena personal untuk GIS-nya juga merangkap pekerjaan yang lain, sehingga tidak fokus. Lalu GIS ini haruskah satu orang yang fokus menguasai GIS, atau memang wajar jika GIS ini adalah
sambil jalan, diupdate tiap harinya. Karena sudah tertinggal banyak nih penambahan pipa dan pelanggan. Terima kasih. Monggo, Mas Pian. Oke Pak Cikal Bagaskara dari Purworejo ya. Purworejo, Pak. Jadi Ya. sebenarnya JX itu memang harus punya lembaga sendiri yang menangani itu. Jadi kalau di bidang kita sudah ada setingkat subdepartemen atau seksi lah yang membawahi JS tersebut. Kalau di bidang masing namanya database. Dari apa namanya berkaitan dengan database aset. Jadi dia menangani JS itu. Jadi mungkin di bidang lain pun sudah dibuat kelembagaan. Karena kalau hanya individual yang melaksanakan itu dengan mudah akan terlupakan dan tidak ada dukungan, karena itu tidak merupakan struktur organisasi. Penganggarannya juga susah, dia pasti nganggarnya kan nempel di tempat lain, sehingga dalam hal pengembangan mau pelatihan dan segala macam dia nempel di bagian lain ya, kalau individual. Nah sekarang yang perlu pada saat komitmen direksi tadi menyatakan bahwa mereka setuju pengembangan DAS, selanjutnya adalah mengusulkan perubahan struktur organisasi. Struktur organisasi itu dimasukkan. Awalnya kita fungsi JS kita ada di aset atau di perencanaan. Tempatkan mereka di bawah kepala bagian perencanaan. Dulu pernah juga di TRB. Jadi silakan lah, sesuai dengan kepentingan pilihan masing-masing. Penting wajib adalah membuat kelembagaannya. Nah, sehingga nanti di lembaga itu dengan personal tertentu kita bisa mengembangkan. Sehingga tidak apa namanya JS akan berkelanjutan. Jadi Pak Bagas, jadi saran saya kalau bisa itu dibuat kelembagaannya. Kalau kelembagaan belum ada, biasanya dulu-dulu itu adalah membentuk tim berdasarkan SK direksi. Jadi harus ada tim yang dijustifikasi oleh sebuah keputusan, melibatkan beberapa orang sebelum terbentuknya struktur organisasi dengan kewenangannya apa saja. Sehingga di situ bisa mendapatkan juga honorarium, bisa mempunyai target, penyelesaiannya kapan dan sebagainya sambil menunggu terjadi perubahan struktur organisasi itu. Jadi itu sarannya Pak Herman. Siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Sufyan atas responnya. Begitu demikian Pak Bagaskara. Mungkin dari Pak Teguh ada mau sampaikan sesuatu Pak Teguh dengan suasana work from home ini, work from home. Ya. Kita bilang jalan-jalan Pak, Iya. nggak bisa terbang. Kangen juga suaranya. Iya. Tapi dengan Pak ini bahasa Agak silakan audiens untuk bisa berkontribusi, mungkin ada pertanyaan bisa lewat public chat atau langsung lewat video. Monggo. Oke, ini ada Mas Anwar dari Bone Bolango, Gorontalo. Apa kabar Mas Anwar? Apa kabar Gorontalo? Oke, silakan rekan-rekan. Atau ada yang mau nambahkan? Sini saya nggak bisa ngomong banyak soalnya saya moderator. Nanti kalau teknisnya dengan Pak Herman atau dengan Pak Gigi nanti. Kalau ini kita bicara manajemen pengembangan JS dulu. Ya. Tapi ini sangat luar biasa Pak Herman. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan terus. Iya Pak. Dengan topik-topik yang berbeda-beda nanti. Ya, saya udah nembak Pak Gigi sebenarnya, nembak Pak Gigi nih, Pak Teguh. Oh iya, Pak Gigi, kasih skada Pak Gigi, jangan lupa nanti materi. Ditunggu materi-materinya. Ya, mungkin versi skadanya supaya bisa ditonton di media lain. Ya, nanti saya siapkan kebutuhan infrastrukturnya. Aduh, saya lupa bawa ngopi nih. Kalau saya ada kopinya, mohon maaf ini. Saya moderator jadi nggak bisa kemana-mana ini. Oke, silahkan rekan-rekan. Kalau belum ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Pak Sufyan, saya nanya deh kalau gitu nih, karena nggak ada yang nanya nih. Boleh ya Pak ya? Boleh silakan Pak. Kira-kira saat ini apa impact-nya dari perubahan tadi ke bisnisnya Pak Sofyan dalam artian di PDAM, sehingga apa kemudahan yang seperti apa yang bisa dicapai, apakah juga sampai dirasakan juga oleh sampai pelanggan gitu. Nggak hanya di lingkup internal, bisnis internalnya, apakah dia impact kayak ke pelanggan? Terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih Pak Herman. Jadi informasi itu kalau memang sudah serba
serba online pada saat yang bersamaan bisa mengupdate data itu, memang pasti pelanggan mendapatkan kemudahan itu. Karena berkaitan contoh saja pemberian pelanggan. Karena kemudahan informasi tadi, kecepatan informasi terjadi keakuratannya, maka respon terhadap pelanggan pun akan lebih cepat penanganannya, sehingga otomatis pelanggan juga merasa puas dengan hasil kerja kita. Itu berkaitan dengan komplain pelanggan. Berkaitan juga dengan pembacaan letter tadi yang sudah lebih akurat dan dipastikan mereka membaca, sehingga angka-angka itu tidak ada lagi permainan-permainan, sehingga pelanggan tidak dirugikan. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk pelanggan terhadap pengembangan itu, apalagi internal sendiri sangat luar biasa. Yang jelas dalam operasional kita di lapangan itu sangat dimudahkan teman-teman. Tidak perlu lagi yang kesulitan mencari di mana WhatsApp, di mana file ini, karena dengan tracking saja kita sudah mendapatkan. Ya memang platform dasarnya adalah membuat data itu dengan inventarisasi data tersebut dengan kode-kode tertentu sehingga gampang dicarinya. Jadi sangat luar biasa Pak Herman, dengan teknologi ini kita diberikan kemudahan baik tidak internal maupun eksternal. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak. Jadi ternyata sangat Oke, terima kasih Pak. Ternyata sangat berimpak besar sekali terhadap bisnis PDAM, dan juga ternyata juga bisa meningkatkan pelayanan terhadap kecepatan layanan yang diberikan oleh PDAM. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan, monggo. Nah Pak, ini dari Eci nih. Nah, dari Eci kayaknya PDAM mana nih? Eci dari PDAM mana ya? Pak Sufyan, mohon izin ingin menanyakan bagaimana perkembangan GIS PDF Indonesia secara umum. Apabila dibandingkan dengan luar negeri, seberapa besar gapnya? Oh ya, ini susah nih ya. Kalau ke luar negeri, karena luar negerinya nggak banyak, Pak Ari tahu itu. Karena beliau juga pernah ke ini kan, ke Jepang, itu tahu. Jadi kalau kita bicara regional ada sepertinya ada gangguan jaringan dari sisi Pak Sofyan. Jadi kita tunggu oleh tim di sana diperbaiki. Jadi kalau kita bicara gap dengan luar negeri secara regional, tentu saja mungkin kawasan Asia saja. Kalau di Asia ya paling yang berkaitan dengan biasanya yang dan Kuala Lumpur, Singapura misalnya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan mereka sih kita nggak jauh-jauh berbeda, kita jauh-jauh berbeda dengan mereka yang di luar sana. Dan memang perlu kalau persentase saya nggak bisa nyebutin berapa persen, karena sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, kebutuhan kita seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa. Nah kalau saya pernah ke Penang, artinya ke Penang melihat GIS mereka, mungkin dengan dunia kita tidak jauh berbeda sih, hampir sama saja. Nah mungkin kebutuhan GIS untuk PDAM kan hanya terbatas, karena GIS itu bisa dibutuhkan oleh energi, untuk water atau sanitasi dan sebagainya, atau untuk pasaran lain. Nah untuk PDAM sendiri atau berkaitan dengan perpipaan atau pelanggan, itu saya rasa tidak jauh berbeda dengan mereka-mereka di luar sana. Nah prinsipnya hanya sederhana saja, biasanya hanya kepastian saja. Jadi itu karena saya rasa mungkin tidak terlalu jauh lagi gapnya dengan mereka-mereka di luar sana. Oke, Pak Sufyan, terima kasih. Tadi ada update juga Pak. Eci ini dari PDAM Kota Malang Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, ini dari tapi tidak ada namanya nih Pak, pakai nama. GIS itu kebanyakan dikenal sebagai hanya di bagian teknik saja. Nah, karena banyak anggapan hanya bagian teknik. Apakah seperti itu Pak? Apakah ada manfaat di bagian lain? Oh ya. Jadi seperti yang tadi kita informasikan bahwa GIS itu sebenarnya bisa digunakan oleh bagian umum. Contoh misalnya di rumah tangga. Rumah tangga melakukan layanan bisa itu dengan GIS.
Sehingga kita menerapkan namanya one day service itu. Sehingga dengan ada FPJN betul baru memastikan sebelum dapat posisinya di mana, rumah apa dari kita, sehingga itu bisa menerapkan namanya pelayanan sambungan baru pada satu hari. Nah itu jadi secara umum bisa bukan saja tapi bagian umum juga bisa mengurangi, itu salah satu dampak Pak. Oke Pak, terima kasih. Sebentar Pak. Oke, silakan jika ada pertanyaan berikutnya, dipersilahkan. Oke Pak, ini dari Tommy Pak. Dari Tommy, silakan Pak. Kebanyakan data pipa yang ada saat ini perlu divalidasi ke lapangan. Mohon informasi apakah ada alat pelacak pipa yang paling efektif yang pernah digunakan Pak. Silakan Pak. Ya, Pak Tommy, memang salah satu kendala kita update pipa tadi adalah akurasi. Benar nggak asbur drawing yang ada itu memang ada barangnya. Karena kita pernah temukan juga asbur drawingnya ada, ternyata pipanya nggak ada di belakang. Nah memang kalau kami tidak menggunakan alat tertentu untuk melakukan pengecekan atau memastikan pipa itu, tapi kita pernah melakukan proses identifikasi langsung. Jadi kita melakukan penggalian pada jalur pipa yang notabene itu diragukan, kita gali dan kita lihat memastikan bahwa itu ada pipa atau tidak. Tetapi sebenarnya secara berjalannya waktu, pada saat teman-teman gangguan misalnya